Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Octavia, NIM 19136031 dari Prodi Geografi NK. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau terbesar di Indonesia, bahkan menempati urutan kedua pulau terbesar di dunia setelah Greenland. Yang kedua adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan menjadi pulau terluas kedua di Indonesia dan terluas ketiga di dunia. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menempati urutan ketiga pulau terluas di Indonesia. Sulawesi. Sulawesi menempati posisi keempat pulau terluas di Indonesia. Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia. Selanjutnya, Pulau Timur. Pulau Timur merupakan pulau terbesar keenam di Indonesia. Halmahera. Halmahera adalah pulau terbesar nomor 7 di Indonesia. Pulau Seram merupakan pulau nomor 8 terluas di Indonesia. Pulau Sumbawa merupakan pulau yang terbesar ke-9 di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pulau Flores. Pulau Flores menjadi pulau terluas ke-10 di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang nama-nama laut yang ada di Indonesia. Pertama adalah Samudra Indonesia. Samudra Indonesia atau Samudra Hindia adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20% permukaan air di bumi. Selanjutnya adalah Laut Jawa. Laut Jawa adalah perairan dangkal di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan Indonesia. Selanjutnya, Laut Sulawesi. Laut Sulawesi berada di barat Samudra Pasifik. Selanjutnya, Laut Flores. Laut Flores adalah laut yang terdapat di sebelah utara Pulau Flores. Selanjutnya, Laut Bali. Laut Bali adalah laut yang terletak di sebelah utara Pulau Bali. Selanjutnya, Laut Sawu. Laut Sawu adalah laut yang terdapat di Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores. Selanjutnya, Laut Timur. Laut Timur adalah perpanjangan Samudra Hindia yang terletak di antara Pulau Timur. Selanjutnya, Laut Banda. Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Selanjutnya, Laut Arafuru, terletak di Provinsi Maluku bagian Tenggara. Laut Seram. Laut Seram adalah salah satu dari beberapa pulau kecil di Kepulauan Indonesia. Laut Maluku. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut Halmahera adalah laut yang terletak di timur bagian tengah Laut Mediterania, Australia. Yang terakhir adalah Laut Natuna, adalah perairan yang terbentang di Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya adalah nama-nama selat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Selat Sunda. Selat Sunda memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, Selat Malaka. Selat Malaka adalah selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Selanjutnya, Selat Karimata. Selat Karimata adalah selat yang memisahkan antara Kalimantan dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, Selat Bali. Selat Bali adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Bali. Selat Madura. Selat Madura adalah selat memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selanjutnya, Selat Makassar adalah selat yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya, Selat Alas yang memisahkan Pulau Sumbawa dan Lombok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanjung yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Tanjung Priok yang berada di Jakarta, Tanjung Benoa di Bali, Tanjung Minahasa di Sulawesi Tengah, Tanjung Tenggara yang berada di Sulawesi Tenggara,
dan Tanjung Manokwari yang berada di Papua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang batas-batas provinsi beserta pusat pemerintahannya. Yang pertama adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Yang pertama, saya akan membahas tentang Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki ibu kota Pontianak, di mana batas-batas provinsinya adalah sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Selanjutnya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki ibu kota Samarinda. Batas provinsinya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Makassar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah baratnya dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki ibu kota Banjarmasin. Batas provinsinya adalah sebelah utara adalah Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah timur Selat Makassar. Sebelah selatan Laut Jawa, dan sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki ibu kota Palangkaraya. Sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara memiliki ibu kota Tanjung Selor. Sebelah utaranya berbatasan dengan negeri Sabah, Malaysia, sebelah barat dengan Sarawak, sebelah timur Laut Sulawesi, dan sebelah timur Laut Sulawesi, dan sebelah selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah Sulawesi. Sulawesi memiliki 6 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang pertama, saya akan membahas tentang Gorontalo. Gorontalo memiliki ibu kota Gorontalo. Batas sebelah utaranya adalah Laut Sulawesi, sebelah timurnya Kabupaten Bone Belango, selanjutnya sebelah selatan dengan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Yang kedua adalah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat memiliki ibu kota Mamuju. Sebelah utaranya berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Timur. Yang ketiga, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki ibu kota Palu. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Sebelah timur berbatasan dengan Maluku dan Maluku Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki ibu kota Manado.
Batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya adalah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki ibu kota Kendari, yang sebelah baratnya berbatasan dengan Sulawesi Selatan, sebelah timur dengan Provinsi Maluku, sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, dan sebelah selatannya berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki ibu kota Makassar. Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sulawesi Barat. Sebelah timurnya berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Flores. Selanjutnya adalah Bali. Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Jawa, dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok dan Pulau Lombok. Selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki ibu kota di Mataram. Batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Bali, sebelah timur Selat Sape dan NTT, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Perekonomian yang ada di Kalimantan. Yang pertama adalah pertanian. Tanaman pertanian yang ada di Kalimantan adalah padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan karet. Kelapa sawit ini adalah gambar dari pertanian kelapa sawit. Yang kedua adalah perindustrian yang ada di Kalimantan. Industri unggulan yang ada di Kalimantan adalah kelapa sawit, bauksit, kayu, tanaman pangan, migas, kakao, batu bara, pengolahan hasil laut dan perikanan, kerajinan, coklat, makanan dan minuman, agroindustri, pariwisata, dan industri rekayasa. Ini adalah contoh dari perindustrian, yaitu adalah kerajinan. Selanjutnya, pertambangan. Bahan tambang galian yang ditemukan di Kalimantan terdiri dari bahan galian energi seperti batu bara dan minyak bumi, bahan galian logam seperti emas dan biji besi, bahan galian industri seperti intan, kromit, marmer, batu gamping, pasir kuarsa, dan kaolin. Ini adalah pertambangan yang ada di Kalimantan. Selanjutnya, perdagangan yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan ini, perdagangan luar negeri dan dalam negeri atau ekspor dan impor merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan. Barang yang diekspor berupa migas dan non-migas. Hasil komoditi diekspor melalui pelabuhan karena wilayah Kalimantan ini memiliki perairan yang luas dan sebagian besar aktivitasnya perdagangan dilakukan di perairan. Ini adalah contoh perdagangan di atas kapal yang dilakukan di Kalimantan, yaitu pasar terapung. Selanjutnya, perhubungan. Transportasi yang banyak di Kalimantan adalah transportasi air seperti kapal kecil yang digunakan untuk perdagangan di pasar terapung, kapal tongkong dan kargo untuk transportasi batu bara, dan kapal feri untuk transportasi masyarakat. Ini adalah contoh kapal yang membawa batu bara. Selanjutnya, perekonomian yang ada di Sulawesi. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian yang ada di Sulawesi adalah padi, kelapa sawit, karet, biji kakao, jagung, kacang, tanah, dan sayuran. Selanjutnya itu perindustrian. Industri yang ada di Sulawesi adalah industri kakao, kopi, rumput laut, kain, dan mikroindustri lainnya. Ini adalah contoh dari industri kakao. Selanjutnya, pertambangan. Sulawesi memiliki daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam industri dan bahan bangunan, serta bahan bakar fosil
yaitu batu bara dan minyak. Di sini terdapat bahan galian A, B, C. Bahan galian A yang ada di Sulawesi adalah migas, batu bara, dan nikel. Bahan galian B seperti emas, molibdenum, conik, tembaga, dan belerang. Bahan galian C seperti sirtukil, granit, marmer, pasir kuarsa, pasir besi, dan lempung. Selanjutnya, perdagangan. Komoditas unggulan di Sulawesi adalah beras, rumput laut, ikan, kakao, kacang mede, dan nikel. Ini adalah hasil dari pertanian yang bisa diperdagangkan oleh daerah yang ada di Sulawesi. Selanjutnya, perhubungan. Di Sulawesi terdapat tol laut sebagai sarana pelayaran kapal, kereta api, dan jalan tol juga sedang dikembangkan di Sulawesi. Ini adalah contoh dari tol laut yang ada di Sulawesi. Selanjutnya adalah perekonomian yang ada di Bali. Yang pertama adalah pertanian. Potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, dan buah-buahan hampir tersebar di seluruh wilayah Pulau Bali. Hasil produksi buah-buahan di Bali antara lain mangga, rambutan, jeruk, durian, salak, pepaya, pisang, anggur, dan melon. Selanjutnya, perindustrian. Industri unggulan yang ada di Bali adalah industri pangan, industri farmasi, dan kosmetik berbahan herbal, industri tekstil, kerajinan, elektronika, dan telematika, dan industri kreatif kerajinan kayu lainnya. Selanjutnya, pertambangan yang ada di Bali. Bahan tambang galian C seperti batuan dan pasir untuk pembangunan di Bali. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, perdagangan. Di Bali, banyak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Barang yang diekspor adalah ikan dan udang. Perdagangan lainnya seperti kerajinan, perhiasan, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, perhubungan yang ada di Bali. Di Bali, banyak terdapat pelabuhan. Pelabuhan yang sedang dibangun saat ini adalah Pelabuhan Sanur. Ini berfungsi untuk simpul transportasi lain untuk penyeberangan kapal-kapal kecil ke wilayah pulau seberang. Selanjutnya adalah perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama adalah pertanian. Komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat adalah padi, kopi, jambu mete, kelapa, sayuran, dan kakao sebagai komoditas utamanya. Selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian yang ada di NTB adalah industri pangan, industri hasil hutan bukan kayu, industri permesinan, alat transportasi, industri pertambangan, industri kosmetik dan farmasi herbal, dan industri ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah pertambangan. Penghasil NTB merupakan penghasil barang tambang dan emas dan pasir besi yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Barang tambang yang ada di NTB adalah emas, perak, tembaga, dan gipsum. Ini adalah gambar dari gipsum. Selanjutnya, perdagangan. Kegiatan ekspor yang biasa terjadi di NTB adalah ekspor kopi robusta dan mutiara bulat. Selanjutnya, perhubungan. Pelabuhan yang sedang dibangun di NTB sekarang adalah Pelabuhan Gili, di mana di sini juga akan dibangun terminal kapal. Selanjutnya, sungai-sungai yang ada di Kalimantan. Sungai-sungai yang ada di Kalimantan adalah yang pertama adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas berada di Kalimantan Barat. Ini adalah gambar dari Sungai Kapuas. Selanjutnya yaitu Sungai Barito. Sungai Barito adalah sungai yang berada di Kalimantan Tengah. Ini adalah gambar dari Sungai Barito. Selanjutnya, Sungai Pembuangan di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Sungai Mahakam. Sungai Mahakam berada di Kalimantan Timur. Ini adalah Sungai Mahakam. Dan selanjutnya adalah Sungai Kayan.
Sungai Kayan berada di Kalimantan Utara. Selanjutnya, sungai-sungai yang ada di Sulawesi. Yang pertama adalah Sungai Tondano. Sungai Tondano berada di Sulawesi Utara. Ini adalah Sungai Tondano. Selanjutnya, Sungai Paguyaman. Sungai Paguyaman berada di Gorontalo. Selanjutnya, Sungai Marisa berada di Gorontalo. Sungai Bongko berada di Sulawesi Tengah. Ini adalah gambarnya. Dan selanjutnya, Pulau Poso di Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pulau Palu. Sungai Palu berada di Sulawesi Tengah. Ini adalah gambar dari Sungai Palu. Selanjutnya, Sungai Karama berada di Sulawesi Barat. Sungai Kalaena berada di Sulawesi Selatan. Sungai Lasolo berada di Sulawesi Selatan, berada di Sulawesi Tenggara, dan Sungai Sadang berada di Sulawesi Selatan, dan Sungai Pangkajane berada di Sulawesi Utara. Selanjutnya, sungai-sungai yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sungai Brangbiji, Sungai Teluk Saleh, Sungai Marente, Sungai Mencirit, Kali Tojang, dan Waduk Batujai. Ini adalah gambar dari Sungai Brangbiji dan Sungai Mencirit. Selanjutnya, sungai di Bali. Sungai yang ada di Bali adalah Sungai Sungi. Ini gambarnya, Sungai Ciajung ini, dan Sungai Nyuling ini. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang gunung. Yang pertama adalah gunung yang ada di Kalimantan Timur. Gunung yang ada di Kalimantan Timur yang pertama adalah Gunung Lumut, Gunung Beratus, Gunung Buringayok, Gunung Batu Ayau, Gunung Nyan, Gunung Liangpran, Gunung Belayan, Gunung Gai, Gunung Nyapa, Gunung Buntung, dan Gunung Beriun. Selanjutnya, gunung yang ada di Kalimantan Barat. Gunung yang ada di Kalimantan Barat yaitu Gunung Cabang, Gunung Batu Daya, Gunung Palung, Gunung Sembayan, Gunung Biwah, Gunung Saran, Gunung Berangin, Gunung Rangga, Gunung Bukit Raya, Gunung Beturan, Gunung Madi, Gunung Kelam, Gunung Ngaras, Gunung Lawit, Gunung Melatai, Gunung Batu Tenobong, Gunung Kerihun, Gunung Batuen Sambang, Gunung Merdai, Gunung Niut, Gunung Prensinem, Gunung Rumput, dan Gunung Bawang. Selanjutnya, gunung yang ada di Kalimantan Utara, yaitu Gunung Batu Tiban, Gunung Batu Juma, Gunung Kemul, Gunung Kujat, Gunung Putih, Gunung Kelembit, Gunung Latuk, Gunung Apat Runan, dan Gunung Harun. Selanjutnya, gunung yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Gunung Rimpi, Gunung Kahung, Bukit Pematong, dan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya, gunung yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Gunung Pemancung, Gunung Bukit Raya, Gunung Kanamu, Gunung Puruk Sendukui, Gunung Batikap, Gunung Liang, Gunung Sepatawung, Gunung Timang, Gunung Purei, dan Gunung Luang. Selanjutnya, gunung yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Gunung Tombia, Gunung Tompotika, Gunung Tumpu, Gunung Batui, Gunung Buyu Lumut, Gunung Katapasa, Gunung Kandela, Gunung Tokala, Gunung Pompangio, Gunung Masamba, Gunung Torompupu, Gunung Nokilalaki, Gunung Gunung Bulunti, Gunung Gawalise, Gunung Sidole, Gunung Sojo, Gunung Ogoamas, Gunung Bosanggon, dan Gunung Tentolomatinan. Selanjutnya, gunung yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Gunung Lompa Batang, Gunung Bulu Baria, Gunung Bawah Karaeng, Gunung Tondong Karambu,
Gunung Kandora, Gunung Kayu Angin, Gunung Puang, dan masih banyak gunung lainnya di sini. Selanjutnya gunung-gunung yang ada di Gorontalo, yaitu Gunung Buluye Pandit, Gunung Buluye Montong, Gunung Huida Tetembu, Gunung Huida Pentolo, Pegunungan U, Gunung Dapi, Gunung Huidu Oyile, Gunung Boliyohutu, Gunung Botu Tombaha, dan masih banyak gunung lainnya yang ada di Gorontalo. Selanjutnya gunung yang ada di Sulawesi Barat. Gunung yang ada di Sulawesi Barat yaitu Gunung Wartles, Gunung Gandang Dewata, dan Gunung Tinangko. Gunung yang ada di Sulawesi Utara yaitu Gunung Awu, Gunung Sahendarum, Gunung Banuawuhu, Gunung Awu Karangetang, Gunung Tamang, dan masih banyak gunung lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya gunung yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Gunung Libukang, Gunung Osunondoto, Gunung Mekongga, Gunung Wawolantambaga, Gunung Kabawolambohogo, dan Gunung Simbampolulu. Selanjutnya gunung yang ada di Bali. Gunung yang ada di Bali yaitu Gunung Musi, Gunung Sangian, Gunung Merbuk, Gunung Mesehe, Gunung Patas, Gunung Batu Karu, Gunung Lesung, Gunung Catur, Gunung Mangu, Gunung Batur, Gunung Penulisan, Gunung Abang, Gunung Agung, dan Gunung Seraya. Selanjutnya, gunung yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Sangiang, Gunung Soromandi, Gunung Oromboha, Gunung Dora Maria, Gunung Dora Lambitu, Gunung Tambora. Selanjutnya, danau-danau yang ada di Kalimantan. Yang pertama itu Danau Laut yang berada di Kalimantan Barat. Ini adalah Danau Laut. Ini adalah gambarnya. Yang kedua itu Danau Gatel yang berada di Kalimantan Tengah. Ini adalah Danau Gatel. Yang ketiga, Danau Biru yang ada di Kalimantan Tengah. Ini adalah Danau Biru. Ini gambarnya. Selanjutnya, Danau Labuan Cermin yang ada di Kalimantan Timur. Ini adalah gambarnya. Dan ini adalah lokasinya, petanya. Selanjutnya itu Danau Sentarum. Danau Sentarum berada di Kalimantan Barat. Ini gambarnya. Selanjutnya, danau yang ada di Sulawesi. Danau yang ada di Sulawesi itu Danau Dampelas di Sulawesi Tengah. Ini gambarnya. Danau Mawang di Sulawesi Selatan. Ini gambarnya. Dan Danau Tondano yang berada di Sulawesi Utara. Selanjutnya, danau yang ada di Bali. Yang pertama yaitu Danau Tembilangan. Danau Tembilangan. Ini gambarnya. Danau selanjutnya Danau Buyan berada di sini dan ini gambarnya. Selanjutnya Danau Beratan. Ini gambarnya. Dan terakhirlah Danau Batur. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya danau yang ada di Nusa Tenggara. Danau yang ada di Nusa Tenggara adalah Danau Biru Lombok Tengah dan Danau Yehmalet. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ikon kota yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan NTB. Ini adalah lambang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Selanjutnya, semboyan dari Kalimantan. Kalimantan Barat memiliki semboyan Akcaya yang artinya tak kunjung binasa. Kalimantan Timur memiliki semboyan Ruhui Rahayu, artinya keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kalimantan Selatan memiliki semboyan Wajah Sampai Kaputing, artinya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Kalimantan Tengah memiliki semboyan Isan Mulang, artinya pantang mundur. Dan
Kalimantan Utara memiliki semboyan Benuanta, artinya wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, semboyan di Sulawesi, Bali, dan NTB. Di Sulawesi Barat memiliki semboyan Melete Dia Tonganan, artinya meniti pada kebenaran. Di Sulawesi Utara, Citau Timau Tomui Tou, artinya manusia hidup untuk mendidik orang lain. Selanjutnya Sulawesi Tengah, semboyannya Nosa Rara Nosa Batutu, artinya bersaing kita bersama kita satu. Selanjutnya Sulawesi Selatan, semboyannya Todo Poli, artinya teguh dalam keyakinan. Sulawesi Tenggara, Balimu Karo Somanamu Lipu, artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan Gorontalo memiliki semboyan Adati Hula Hulaa Tosyara Syara Hula Hulaa Tokuru Ani, artinya adat bersandikan syarat bersandikan kitabullah atau Al-Quran. Selanjutnya Provinsi Bali memiliki semboyan Bali Dwipa Jaya, artinya Pulau Bali Jaya. Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, beriman dan bersaing, artinya beriman dan bersaing. Selanjutnya budaya yang ada di Kalimantan. Yang pertama adalah Ngehawa, yaitu upacara adat ini menjadi tradisi yang sering dilaksanakan masyarakat Dayak dalam acara pernikahan. Dalam acara ini banyak diperlihatkan benda-benda adat. Selanjutnya, Dahau. Dahau merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Namun, upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Selanjutnya, Ngugu Tahun. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian kehidupan dan penghidupan. Selanjutnya, Belian. Belian yaitu upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Selanjutnya, upacara adat Ngerang Kau yang berarti kematian. Bagi masyarakat Dayak, Tunjung merupakan upacara yang disakralkan. Selanjutnya, budaya di Sulawesi. Yang pertama itu Mak Nenek di Toraja. Masyarakat Toraja akan menyelenggarakan upacara Mak Nenek sebagai wujud kecintaannya terhadap para leluhur yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tradisi Rambu Tuka umumnya diadakan oleh suku Toraja. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk syukur setelah atap tongkonan diganti, pasca pernikahan ataupun setelah panen. Selanjutnya, Malangiri Arajangi di Sopeng. Untuk mencuci benda-benda pusaka dan roh nenek moyang juga akan dipanggil dari 4 penjuru. Selanjutnya, Mapadeko di Takalar. Masyarakat di Galesong, Takalar akan mengadakan upacara Mapadeko tiap-tiap panen raya. Proses ini dilakukan sebagai bentuk syukur yang dilaksanakan dengan cara aksi saling gebuk antara peserta, memakai batu kali dan balok kayu. Selanjutnya, tarian Pakuru Sumange ialah tarian khas Sopeng yang berasal dari Sulawesi Tengah. Sumange mempunyai arti sukma dan jika diartikan Pakuru Sumange artinya memanggil sukma. Selanjutnya, budaya yang ada di Bali. Yang pertama adalah ngaben. Ngaben merupakan adat istiadat Bali yang biasa dilakukan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Upacara ini dilakukan dengan membakar mayat atau kremasi jenazah. Selanjutnya, upacara adat di Bali yang satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Selain itu, upacara galungan juga digelar untuk memperingati terciptanya alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, Melasti. Sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali biasa melaksanakan upacara Melasti. Upacara ini dilakukan dengan mendatangi beberapa sumber mata air seperti pantai dan bermakna untuk menyucikan diri. Selanjutnya, perang daun pandan adalah ritual adat yang berasal dari desa Tenganan.
Upacara adat ini diperuntukkan bagi penduduk pria dan menjadi ajang penunjukan kemampuan mereka dalam bertarung menggunakan daun pandan berduri tajam. Selanjutnya, ngerupuk merupakan rangkaian dari upacara nyepi. Upacara ini dilakukan untuk mengusir buta kala kejahatan dari kehidupan manusia dan mengganggu nyepi. Selanjutnya, budaya di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama adalah upacara Uapua adalah sebuah upacara yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, upacara Perang Topat merupakan sebuah wujud rasa syukur atas semua kemakmuran dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan tanah yang subur serta air hujan yang cukup. Selanjutnya, Nyale adalah sebuah cacing laut yang merupakan reinkarnasi seorang putri yang bernama Mandalika. Upacara ini dilakukan oleh suku Sasak. Ini dilakukan setiap tahun antara bulan Februari hingga Maret, yang bertempat di pantai Seger Kota. Kemunculan Nyale ini biasanya ditandai dengan adanya keajaiban alam. Jika Nyale banyak muncul, itu artinya panen akan melimpah. Selanjutnya, tari Lenggo adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya, tari Lenggo ini merupakan tarian klasik yang hanya ditampilkan di lingkungan istana kerajaan Bima. Selanjutnya yaitu pariwisata yang ada di Kalimantan. Yang pertama adalah di Kalimantan Selatan ada festival pariwisata unggulan bertajuk Festival Pasar Terapung. Salah satu atraksi yang selalu menarik para wisatawan ialah aktivitas jual beli yang dilakukan dari atas jukung atau perahu. Selanjutnya, Taman Nasional Tanjung Puting. Taman nasional ini menjadi salah satu taman nasional terbaik dan rumah bagi orangutan. Mereka tampak sering bergelantungan dari pohon ke pohon. Selanjutnya, Sungai Mahakam. Jika ingin melihat lumba-lumba air tawar atau ikan pesut, Sungai Mahakam jadi tempat yang harus didatangi. Mahakam merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dan menjadi tulang punggung utama masyarakat sekitar. Selanjutnya, Danau Labuan Cermin. Biduk-biduk danau cantik ini terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Danau Labuan Cermin menjadi salah satu objek yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya yaitu pariwisata yang ada di Sulawesi. Yang pertama adalah Taman Laut Bunaken. Keindahan ekosistem laut ini telah menghipnotis para pencinta diving dan snorkeling dari seluruh dunia untuk menyaksikan sendiri surga bawah laut. Bunaken memiliki beragam biota laut yang luar biasa seperti 70 karang yang berbeda. Selanjutnya, Tanah Toraja. Tanah Toraja terkenal dengan budayanya yang unik, ritual, dan kuburan kunonya. Salah satu tradisi menarik yang selalu menyedot wisatawan asing adalah tradisi pemakaman di Toraja. Tempat wisata Sulawesi ini sangat khas dan hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan. Selanjutnya, wisata alam Taman Nasional Tangkoko. Kota Bitung, Sulawesi Utara punya satu andalan tempat wisata alam. Namanya adalah Taman Nasional Tangkoko. Taman nasional ini menjadi rumah bagi dua jenis hewan langka. Ada Tarsius yang merupakan primata yang bisa dibilang paling kecil di dunia, dan Yaki, monyet dengan jambul yang menjadi ciri khas di Sulawesi Utara. Selanjutnya, Kepulauan Togian. Di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, terumbu karang yang masih sangat subur sehingga menjadi rumah idaman bagi ratusan spesies ikan. Karena masih alami, sehingga menjadi incaran pecinta wisata bahari, sebutlah wisata menyelam, snorkeling, mancing, atau sekedar santai menikmati pantai pasir yang masih alami. Selanjutnya, pariwisata yang ada di Bali. Yang pertama itu Pura Tanah Lot. Sesuai dengan namanya, saat liburan ke Pura Tanah Lot, kita akan menemukan pura yang berada di atas batu karang besar dengan latar belakang laut selatan. Batu karang besar ini berada di tengah-tengah laut dan saat air pasang, batu karang terlihat terpisah dengan daratan. Selanjutnya,
Pantai Kuta. Aktivitas utama wisatawan saat liburan ke Pantai Kuta adalah duduk santai di tepi pantai, berenang, dan melihat pemandangan sunset. Mereka tinggal karena tingginya minat wisatawan liburan ke Pantai Kuta, maka hampir setiap hari jalan raya sekitar Pantai Kuta akan terjadi kemacetan. Selanjutnya, Bali Safari Marine Park. Keunikan Bali Safari dan Marine Park, setiap jenis satwa berkeliaran bebas dalam sebuah area besar. Karena area sangat luas, agar pengunjung dapat melihat satwa secara langsung, pengunjung akan menaiki kendaraan safari. Aktivitas ini terkenal dengan nama Safari Journey. Selanjutnya, Ubud Monkey Forest. Hal menarik yang wisatawan dapat lihat saat liburan ke Monkey Forest Ubud seperti area hutan lindung dengan pepohonan yang sangat tinggi. Wisatawan dapat melihat kera ekor panjang kura yang berada dalam area hutan. Selanjutnya, pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama adalah Pantai Bongko-Bongko. Di kawasan Sekotong ini terkenal dengan keindahan pantainya dengan ombak yang cukup kuat. Selanjutnya, air terjun Benang Kelambu. Karena mirip dengan kelambu atau tirai, suara aliran lebih halus dibanding air terjun pada umumnya. Selanjutnya, Doronganca memiliki padang rumput yang terbentang luas. Jutaan hewan berkeliaran di sini, sehingga cocok jadi objek foto yang eksotis. Selanjutnya, Gua Rangko Labuan Bajo. Ada gua di ceruk bumi berisi air asin jernih dan dipenuhi oleh stalaktit cantik. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.